Oke, baik, terima kasih dari rekan-rekan pers sudah kehadirannya ke sini untuk Polsek Denpasar Selatan. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari Polsek Denpasar Selatan akan merilis beberapa kasus tindak pidana yang berhasil kita ungkap juga. Untuk yang pertama yang akan kita rilis di sini adalah tindak pidana dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana dimaksud pasal 338 KUHP atau pasal 351 dan 3 KUHP. Ya, jadi perlu ketahui bahwa kejadian ini terjadi pada hari Minggu, ya, minggu kemarin tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 WITA yang bertempat di Cafe Jelita Jalan Danau Tempe di Denpasar Selatan. Ya, jadi untuk korbannya di sini di Guslimade Suarjana alias Bu Mojong, laki-laki umur 51 tahun. Ya, yang menjadi tersangka di sini adalah Imam Arifin umur 34 tahun, laki-laki. Adapun kronologis kejadian, jadi asal mula kejadian apa saja tidak pidana ini bahwasanya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 dari sekitar pukul 23.00 WITA setelah korban melaksanakan minum-minuman yang bertempat di sebelah Cafe Jelita. Kemudian korban masuk Cafe Jelita. Setelah melaksanakan masuk Cafe Jelita, kemudian mengajak seorang karyawan kafe wanita untuk melaksanakan berhubungan badan. Ya, pada saat setelah sampai di kamar, kemudian ada komunikasi, namun belum melaksanakan hubungan badan. Nah, pada saat berbicara itu untuk menanyakan berapa biayanya, namun korban tidak mau membayar, dalam arti kata tidak sesuai dengan permintaan dari karyawan tadi, dan malah menodongkan senjatanya yang berupa pisau. Nah, setelah kejadian penodongan itu, kemudian karyawan wanita ini keluar kafe dan meminta bantuan lah di sana. Pada saat keluar itu bertemulah dengan saksi dari Opi Januar Ayu. Ya, ini merupakan istri dari tersangka itu sendiri. Yang pada saat keluar dan sudah mengadukan dan diamankan ada seseorang di sana juga. Kemudian Ovi Januar ini, istri tersangka ini menghubungi tersangka. Dia menghubungi tersangka di sana melalui pesan WA bahwasanya ada keributan di kafe. Ya, kemudian tersangka ini datang ke kafe dengan membawa senjata tajam berupa celurit tadi. Ya. Kemudian pada saat membawa itu tidak langsung digunakan, tapi disimpan terlebih dahulu di meja, ya, di meja di operator di kafe Jelita itu tersebut. Nah, setelah diamankan dan kami memperoleh informasi juga dari Polsek juga memperoleh informasi, kami langsung ke sana, langsung ke TKP pada saat itu, TKP pengancaman tersebut. Nah, setelah sampai di sana dan ketemu dengan karyawan wanita tadi yang diancam, dan kita mencari si Mojong korban ini, ya, kita mencari di sana, dan setelah diamankan, pada saat proses pengamanan tersangka, pada saat mengamankan proses korban, di jalan adalah bersenggolan dengan korban satu lagi, ya, bersenggolan di jalan di sana. Kemudian setelah itu terjadilah cekcok mulut, dan situ sudah ditengahi dengan dari ada anggota kita juga. Nah, setelah ditengahi dari sana, karena ada keributan di sana, kemudian korban ini langsung menusuk si Faris. Ya, pada saat itu saat keluar bersenggolan korban dengan si Faris ini, korban juga dia juga. Nah, pada saat itu perselisihan sudah diraih dengan kita, namun dari pihak korban malah menusuk dari si saudara Faris tersebut. Nah, setelah ditusuk dan dari kepolisian juga sudah berusaha mengamankan dari tersangka dan merebut pisau yang digunakan untuk menusuknya. Namun pada saat kejadian juga tersangka memperoleh informasi bahwasannya rekannya ditusuk. Ya, jadi dengan spontanitas langsung mengambil tadi yang senjata sudah sebelumnya disimpan di meja operator, langsung diambil dan kemudian membacokkan ke kepala korban.
Ya, jadi pada saat itu langsung korban jatuh di sana dan langsung kita bawa ke rumah sakit untuk penanganannya. Dan kemudian kita amankan tersangka dan dibawa ke Polsek. Kemudian kejadian sekira hari Minggu pukul 00.30, esok siangnya sekitar pukul 12.00 korban atas nama Gumojong meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit di sana. Berapa kali tebas itu? Untuk melaksanakan tebasnya 1 kali, terkena di kepala. Di kepala ya. Nah, untuk korban sendiri sering main nggak ke kafe tempatnya tersangka ini? Berdasarkan dari informasi, korban sering bermain di sana. Pisau yang dia gunakan untuk mengancam itu dari mana dia dapat? Untuk pisaunya dari informasi yang sedang kita gali juga, informasi korban membawa pisau itu sendiri. Untuk biasa dia pegang membawa untuk asalnya. Dia asli mana korban itu, Pak? Korban asli dari di sini ya. Korban asli dari Denpasar Selatan ya. Profesi korban? Profesi korban swasta. Uang apa akan bermasalah, uang keamanan atau apa? Untuk masalah nanti untuk mengut uang nanti masih kita gali lagi lebih lanjut. Nanti untuk penyelidikan lebih lanjut nanti kita gali apa saja dari beliau. Dan berarti kan korban ini kan juga sekaligus tersangka kasus penusukan terhadap P ya? Ya betul, Aris. Kasusnya masih berhenti. Ya karena kasusnya dan tersangkanya meninggal dunia, berarti dia berhenti pada saat itu. Sebelumnya ada persoalan antara tersangka dengan korban? Sejauh karena yang ini awalnya tidak ada sampai saat ini ya, sampai saat ini nanti kita gali lagi untuk penyelidikan lebih lanjutnya. Sampai saat ini tidak ada ditemukan perselisihan, karena itu spontanitas dilakukan pada saat karena ada rekannya dari si dia ditusuk sama Gumojong. Gumojong sama pelaku ini, tersangka ini saling kenal atau gimana sebelumnya? Kenal. Baris di depan saya. Nah, padahal sudah di saat itu katanya ada anggota besar juga yang ngamanin Gumojong, tapi kronologinya nggak tahu bisa nyampe kejadian penusukan kayak gitu. Faris itu karyawan di situ apa? Saudara Bapak. Saudara ya. Artinya yang memicu Anda melakukan kekerasan sama Gumojong itu karena Nah, spontan di situ aja, Pak. Hubungan saudaranya seperti apa, Pak? Apa adik apa yang? Sama si Paris, dia teman udah bertahun-tahun kenal kayak saudara. Udah kayak saudara saya sendiri. Memang mengarahkan ke kepala atau ke bagian apa sembarang aja kena? Di kepala aja. Oh. Itu sama sengaja ngincer kepala apa? Spontanitas asal gitu aja. Spontanitas aja. Saya pikir tidak langsung ke kepala gitu ya. Spontanitas aja. Nyesel nggak, Pak? Hah? Nyesel nggak? Ya kalau misalnya ya pasti ada kan itu. Karena kejadian itu berhubung saya itu pas di parkir saya ditelepon lagi udah ada keributan lagi, padahal di saat itu udah aman-aman aja itu. Setelah saya mau mengajak saudara Faris untuk ke kantor sama anak buah saya nyampe di parkir ditelepon lagi sama anak buah saya bahwasanya di belakang ada keributan. Nah, di saat itu saya lari ke belakang untuk melerai, tapi sudah ada orang melerai. Nah, karena di saat itu udah ada, makanya itu saya sempat sama si Paris mau saya ajak ke depan dia, ayo kita laporan aja. Belum apa-apa langsung si Gumojong nusuk dia sampai tepar. Nah, spontanitas udah saat itu saya marah. Itu aja. Terima kasih. Siap. Pada saat itu juga Gumojong itu masih sehat, dia lari, maksudnya dia keluar. Terima kasih, Mas. Ya. Siap. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali. Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.